sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan tafsir. Dalam perkembangan prode tafsir, Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi membagi perkembangan tafsir berdasarkan prode zaman. Beliau membagi kepada 3 prode. Periode pertama, zaman Rasulullah dan para sahabat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika suatu ayat turun, Rasulullah menjelaskan atau menafsirkan langsung arti dan kandungan dari ayat tersebut. Tapi setelah Rasulullah wafat, para sahabat harus melakukan ijtihad untuk mengetahui kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang belum ada pembahasannya. Tafsiran periode kedua yaitu masa tabi'in. Para tabi'in menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada Al-Quran, hadis Rasulullah, dan pendapat para sahabat. Awalnya, ijtihad terhadap penafsiran Al-Quran masih sangat terbatas. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya pula pola pikir dan ijtihad hingga menjadi tafsir yang beragam coraknya. Karakter penting pada periode kedua ada sebagai berikut. Yang pertama, mulai terdapat kisah Israiliyah. Yang kedua, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung, seperti pada masa sahabat, di mana setiap kota mempunyai imam. Yang ketiga, mulai muncul perbedaan mazhab. Yang keempat, mulai dikenal perbedaan-perbedaan dalam tafsir yang sebelumnya yang tidak ada. Terakhir, periode ketiga, yaitu mulai kodifikasi tafsir. Tafsir mulai dikelompokkan di tingkatan. Periode ini dimulai pada masa Daulah Bani Umayyah dan berakhir saat runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Saat ilmu pengetahuan berkembang pesat di masa Daulah Bani Abbasiyah, terbentuklah tafsir BOI. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan zaman dan juga berkembangnya pesat metode ijtihad atau wahyun pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode tafsir. Yang pertama, metode tahlili. Metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan meneliti aspeknya dan menyikapi seluruh maksudnya. Mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antara pemisah atau munasabat, hingga sisi keterkaitan antara pemisah itu atau wajh al-munasabat. Dengan bantuan asbabun nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabi'in. Terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang semuanya ditujukan untuk memahami Al-Quran yang mulia ini. Contoh kitab tafsir dengan metode tahlili diantaranya ada tafsir Jalalain, tafsir Tambirul Mikbas, tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lain. Yang kedua, metode ijmali. Metode ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran secara singkat, komprehensif, dan mudah dipahami oleh semua orang secara umum. Metode ini sebagaimana metode tahlili dilakukan terhadap ayat per ayat dan per surat dengan urutannya dalam mushaf sehingga tanpa terkait antara makna satu ayat dan ayat yang lain, antara surat dan surat yang lain. Ketika menggunakan metode ini, para mufassir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan sebab turun ayat, asbabun nuzul, peristiwa sejarah, hadis Nabi, atau pendapat ulama saleh. Ciri ijmali ini tidak terletak pada jumlah ayat yang ditafsirkan, apakah keseluruhan atau sebagian saja, tetapi terletak pada pola atau sistematika pembahasan. Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah yang pertama ada tafsir Al-Quran Al-Karim, yang kedua At-Tafsir Al-Wasit, yang ketiga tafsir Al-Muyassar, yang keempat tafsir Safwat Al-Bayan Lima'ani Al-Quran. Yang ketiga, metode mukaran. Metode mukaran adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk kepada alasan-alasan para mufassir. Langkah-langkah yang ditempuh ketika menggunakan metode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan mengidentifikasi sejumlah ayat Al-Quran. Yang kedua, membandingkan antar ayat dan menguraikan penjelasan para mufassir baik dari kalangan salaf atau kalangan khalaf, baik tafsirnya bercorak bi al-matsur atau bi ar-rayi mengenainya, atau membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing. Yang ketiga, menganalisis perbedaan ayat yang terkandung di dalam redaksi yang mirip, baik perbedaan mengenai konotasi ayat maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan susunan kata dan susunan dalam ayat. Kemudian menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi secara subjektif oleh mazhab tertentu, siapa di antara mereka yang penafsirannya ditujukan untuk
melegitimasi golongan tertentu atau mazhab tertentu. Siapa di antara mereka yang menafsirannya sangat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dimilikinya, seperti bahasa, fikih atau yang lainnya. Yang keempat, membandingkan penafsiran antara beberapa mufassir tentang ayat yang dijadikan objek bahasan. Selain rumasan di atas, metode Muqarran mempunyai pengertian lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, termasuk hadis-hadis yang makna tekstualnya tanpa kontradiktif dengan Al-Quran, atau membandingkan Al-Quran dengan kajian-kajian lainnya. Yang keempat, metode maudu'i atau tematik. Metode maudu'i atau tematik dalam format dan prosedur yang jelas belum lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah Al-Jalil Ahmad As-Sa'id Al-Qumi, ketua jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar. Langkahnya kemudian diikuti oleh teman-teman dan mahasiswa-mahasiswanya. Prosedur metode maudu'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan mana turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul. Yang keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam rangka yang sempurna. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat secara tersebut keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian sama atau mengkompromikan antar ayat yang am atau umum dan yang khas atau khusus, mutlak dan muqayyad atau terikat, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari metode-metode tafsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzdul Haq akan menjelaskan materi kekatan tafsir. Abu Dinata menjelaskan bahwa yang dimaksud pendekatan tafsir adalah suatu proses atau cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Jadi, pendekatan tafsir adalah cara pandang yang digunakan oleh para mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nantinya, sudut pandang atau pendekatan tafsir ini akan membuahkan corak tafsir. Berikut ini adalah beberapa pendekatan tafsir. Yang pertama, pendekatan kebahasaan. Al-Quran yang merupakan kitabullah memiliki kaidah kebahasaan yang paling baik. Karenanya, hal yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh para mufassir untuk menerangkan atau menafsirkan ayat-ayat Allah adalah pengetahuan kebahasaan. Yang kedua, pendekatan berbasis logika. Dikarenakan kaidah kebahasaan Al-Quran adalah yang paling baik, banyak lafaz yang mempunyai beberapa makna. Mufassir harus menyimpulkan makna yang paling tepat sesuai dengan bahasan tafsirnya. Dalam menyimpulkannya, mufassir harus mengerahkan logikanya untuk bisa menimbang dan memilah makna-makna tersebut. Yang ketiga, pendekatan berbasis tasawuf. Ayat-ayat Al-Quran memiliki dua makna, yaitu secara zahir dan batin. Makna zahir adalah makna kebahasaan pada umumnya, sedangkan makna batin adalah makna yang tersembunyi di balik sebuah kata-kata. Untuk menafsirkan makna batin, dibutuhkan pengetahuan ilmu tasawuf. Yang keempat, pendekatan tradisi atau riwayah. Riwayah yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki peranan yang sangat penting dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran, pengetahuan ayat-ayat yang mansukh, dan lain-lain. Yang kelima, pendekatan kontekstual. Karena persoalan dan masalah yang dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabat dengan umat saat ini berbeda, maka keadaan masyarakat dan waktunya pun berbeda. Para mufassir tidak bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran hanya dari lafaznya saja, tapi harus memahami sejarah saat diturunkannya Al-Quran untuk kemudian bisa ditafsirkan sesuai dengan kondisi, persoalan, dan masalah yang terjadi pada umat sekarang ini. Sekian penjelasan singkat dari pendekatan tafsir. Materi selanjutnya adalah corak tafsir. Corak tafsir adalah warna
nuansa atau bentuk tertentu yang terdapat dalam suatu tafsir. Terdapat banyak pendapat ulama terkait dengan corak tafsir ini. Berikut saya simpulkan beberapa corak tafsir yang sering ditemukan. Yang pertama adalah corak fikih. Corak ini berisi tentang hukum-hukum syariat Islam yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Corak ini membahas kajian-kajian fikih seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Corak ini muncul karena banyaknya masalah-masalah terkait hukum syariat setelah wafatnya Rasul. Para sahabat dan tabi'in akhirnya melakukan ijtihad untuk mengeluarkan suatu hukum fikih dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh kitab tafsir yang bercorak fikih adalah Ahkam Al-Quran karangan Al-Jasos, Al-Hakim, Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Qurtubi, Kanzil Irfan fi Fiqhil Quran karangan Miqdar As-Suyuti. Yang kedua adalah corak filsafat. Corak ini dikaitkan dengan masalah-masalah filsafat atau menafsirkan Al-Quran menggunakan teori dari ilmu-ilmu filsafat. Ilmu filsafat sendiri berkembang saat masa Bani Abbasiyah. Saat itu banyak buku-buku dalam bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah buku filsafat. Contoh tafsir corak filsafat adalah kitab Mafatih Al-Ghaib karangan Al-Fakhr Ar-Razi. Yang ketiga adalah corak ilmiah. Corak tafsir ini menggunakan pendekatan secara ilmiah dan isinya berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Corak ini muncul dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Al-Quran sendiri merupakan sumber ilmu pengetahuan yang utama, jadi Al-Quran juga salah satu pendorong terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh kitab tafsir yang bercorak ilmiah adalah Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karangan Tantawi Jauhari, Mafatih Al-Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi, dan Tafsir Al-Manar karangan Muhammad Rashid Ridho. Yang keempat adalah corak sastra bahasa. Corak tafsir ini mendalami keindahan sastra dan kaidah kebahasaan dalam Al-Quran. Corak ini juga dikenal sebagai corak lugawi. Corak ini membahas kaidah-kaidah kebahasaan dari segi nahwu, sorof, bahkan balaghahnya. Ketika seorang mufasir mengetahui kaidah tentang kebahasaan, maka akan lebih mudah baginya untuk mencari makna dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh kitab tafsir yang bercorak sastra bahasa adalah Al-Kasyaf karangan Al-Zamakhsyari, An-Nazm Al-Qur'ani karangan Abdu Al-Qadir, dan Al-Manar karangan Muhammad Abdu dan Rashid Ridho. Yang kelima ada corak adabi ijtimai. Nah, corak ini yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, karena corak ini menjelaskan atau menafsirkan petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kehidupan dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kitab tafsir yang menggunakan corak adabian ijtimai adalah Tafsir Al-Qur'anil Karim karangan Syekh Mahmud Chaltut dan Tafsir Zilal Al-Quran karangan Said Qutb. Yang keenam ada corak tasawuf. Corak tafsir ini penafsirannya menggunakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf Materi terakhir saya akan menyebutkan beberapa contoh kitab tafsir. Yang pertama ada Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir. Yang kedua ada Tafsir Al-Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketiga ada Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karangan Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Yang keempat ada Jami' li Ahkam Al-Quran karangan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Yang kelima ada Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitabil Aziz karangan Ibnu Atiyah.